Akibat anomali cuaca, puluhan hektar tambak garam gagal panen. Cuaca ekstrim yang melanda menyebabkan butiran kristal garam yang siap panen kembali mencair. Akibatnya, petani menderita kerugian jutaan rupiah. Harapan petani garam meraup untung jutaan sirna sudah. Padahal di triwulan terakhir harga garam di pasaran sedang tinggi. Tapi sayang, mereka tidak bisa produksi. Karena kondisi ini, beberapa petani garam beralih profesi jadi kuli bangunan dan tukang ojek. Beberapa petani garam yang masih bertahan coba kembali mengolah lahan mereka. Assalamualaikum. Begitulah kondisi petani garam saat ini. Yang diharapkan mereka adalah bantuan Lis! pemerintah. Lis, sini Lis! Delenge ki, sini! Lis! Iya, kenapa sih, Pak? Wawancara wingi masuk TV. Hampir 3 bulanan, hujan turun. Ya. Bener, tambak yang sudah siap panen, kecampuran air hujan terus. Bener. Garamnya cair maning. Harapannya nanti, mudah-mudahan Gusti Allah ngampuni dosa-dosa kita. Ya, bener. Bapak udah diwawancara? Sirara krungu, kita ngomong apa? Iya, kita krungu. Bapak cuma ngomong bener, iya. Lis, di kampung ini cuman aku loh, orang yang masuk TV. Pak Haji Mawi saja, orang yang paling kaya di kampung ini, orang pernah masuk TV. Pak, Ustadz Messi udah dihitung. Ya, Ustadz Messi juga. Lis, pokoknya kamu itu mesti bangga punya suami masuk TV. Iya, ya wis. Kita bangga, Pak, bangga. Ya, gitu dong. Masuk TV gitu loh. Terus kita ini gimana, Pak? Hah? Bikin garam gagal terus karena hujan. Tambak kita itu mau diganti aja. Jadi tambak bandeng. Kayak itu loh, Kang Mukidi. Mukidi? Ora. Larang modelnya, Lis. Lagian kan aku nggak ahli dalam mengelola bandeng. Lah, terus mau kerja apa aja, Pak? Ya, kerja apa? Kita tunggu hujannya berhenti. Setelah itu, kita bikin garam lagi. Ya? Tunggu sampai kapan, Pak? Loh, ya mana kita tahu, Lis? Emangnya kita yang ngatur hujan? Ngawur. Loh, Pak? Bapak mau kemana, Pak? Mau ke tempatnya Ustadz Messi. Sanusi! Wah, Kin. Wah, hebat Sira sekarang. Masuk TV, udah kayak artis. Biasa saja lah, Je. Itu ngomong-ngomong gimana ceritanya bisa masuk TV? Begini loh, Kin. Yang sebenarnya diwawancara TV, itu kita. Tapi gak enak sama Ustadz Messi. Ya, saya biarkan saja Ustadz Messi yang ngomong. Gitu. Oh, gitu tah. Hebat Sira. Kapan-kapan kalau udah wawancara TV, kita ikut ya. Kita pengen masuk TV. Gampang. Santai saja, ya. Aku mau ke tempatnya Ustadz Messi. Loh, Sira udah ketambak. Mau panas 2 hari. Alah, Kin. Percuma. Ini panasnya PHP. Pemberi harapan palsu. San, gimana negara kita mau maju kalau petani manis ke Sira? Mau maju kemana? Negara kita tuh kelilingi lautan. Kalau kita maju, kelulup. Sok tahu Sira. Tuh, ra percaya ya. Coba Sira lihat berita di TV. Daerah yang tanahnya dimajuin ke laut, pasti warganya kelulup. Mau tambah garam kamu kelulup? Ya udah, aku mau ketemu sama Ustadz Messi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz! Oi! Pak Ustadz!
Ustadz. Kenapa? Pak Ustadz digelet-geleti anak-anak kayak ini, ta? Maunya kita di Mekah, naik haji. Tapi tabungannya ora cukup, makanya tetap di sini. Duduk kuwen, maksud pertanyaan kita. Terus apa? Pak Ustadz orang dalam TV. Tadi wawancara kita masuk TV. Ada kita sama Pak Ustadz. Sirak deleng dah. Iya no. Pak Ustadz sama kita kelihatan gagah. Kenyataannya ora begitu kan? Ya meskipun kenyataannya susah. Tapi aja orang terkaya di kampung ini orang pernah masuk TV. Jadi Sirak datang kemari cuma mau ngomong itu. Mending bantu kita benerin galengan. Mumpung ada panas ini. Cuma nanti juga hujan. Alam ini lagi sensi sama petani garam, Pak Ustadz. Jadi orang miskin aja pesimis. Ingat ya, biarpun besok bakal kiamat, kalau ada benih yang mesti ditanam, ya tanam sekarang juga. Ayo buruan bantu. Nah, Kian. Bocah edan. Sorry, Kang. Ken, sore Ken. Kang Obama. Kirain siapa? Wah, mobil baru ya? Sukses Jakarta. Hebat, hebat. Ini biasa saja. Belum seberapa. Nah, nanti malam ke rumah ya. Aja yang lain juga. Jangan lupa. Siap, gampang itu Kang. Ya. Urip kita ini sudah lebih asin daripada garam yang kita buat, Pak Ustadz. Makanan kalau asin orang kepenak. Nah, tapi kalau asin, siapa juga yang mau makan? Ya makanya belajar masak yang betul. Biar kasinan. Mau makan? Ya makanya belajar masak yang betul. Biar kasinan. Aduh, belengar dah sih. Kalau begini terus, saya mau jual tambak saja. Mau jualan bakso. Wong miskin gampang nyerah. Orang kreatif. Pak Ustadz ini kepriwe ya? Dari tadi kok jawabannya ketus banget. Ngelarang hati. Lagi yang dari tadi sih protes terus. Orang tahu diri itu namanya. Giliran miskin nyalake Gusti Allah. Giliran kaya lupa. Lah, terus uripe Pak Ustadz kepriwe? Alhamdulillah. Masih murat-marit. Tapi insya Allah bakal baik. Cobaan gagal panen itu wajar. Cobaan harga garam anjlok pas panen itu juga biasa. Bayangkan kalau kita sudah diazab. Tanah dibalikin, laut digulung. Kita sudah diazab bencana. Mau apa coba? Ya melahirkan diri lah. Masa ada bencana? Bentar-bentar. Kenapa? Putus. Iya, aku harus fokus kuliah. Kok kamu ngomong gitu? Kamu udah punya pacar lagi? Bukan begitu. Bapak tidak merestui. Aku harus jadi dokter. Kan nggak boleh apa ya? Dokter pacaran sama petani garam? Masa aku harus jelasin? Ya jelasin aja, biar jelas. Bapak yang melarang calon dokter nggak boleh pacaran sama petani garam. Kenapa tidak boleh? Ya dosa, Jay. Emangnya hak kita apa protes sama Gusti Allah? Ya suka-suka Gusti Allah lah. Mau ngasih rezeki berapa? Ya itu kan haknya Gusti Allah, Jay. Tapi sampai kapan? Allah bikin petani garam miskin terus. Lama-lama bete, Jek. Urip kayak gini. Kanjeng Nabi Muhammad udah ngajarin kita bagaimana caranya ngubah nasib. Caranya berdoa dan berusaha. Berdoanya kan sudah setiap hari, Pak Ustadz.
Sekarang tinggal usahanya. Apa usahanya? Ini kan hujan terus. Apa yang harus dilakukan? Oh ya itu yang kita orang tahu. Kok Ustadz orang weruh? Nah kalau kita tahu, kita orang miskin kayak Sira. Susah memang punya Ustadz miskin. Dikit-dikit baper, dikit-dikit tersinggung. Ngomong apa Sira? Enggak Pak Ustadz. Pak Ustadz makin hari makin ganteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru tahu dia. Waalaikumsalam. Son, Sira kalau mau makan, lauknya dari meja makan, jangan dihabisin. Iya, Mbak. Dian. Apa tenan? Mobil siapa ya? Kang Obama. Dia baru pulang di Jakarta. Kenapa? Sudah sukses dia. Heleh, rumah di samping masjid aja ke masjid pakai mobil. Masih mau sombong. Ayo, yuk. Dirapatkan dan dirapikan soknya. Sony. Sira orang mangan. Orang, Mbak, lagi males. Sira kenapa? Facebooknya Sira dibajak. Apa sih, Mbak? Sony, kalau Sira punya masalah, cerita ke kita, ngomong. Apa jangan-jangan Sira lagi putus cinta ya? Mbak, aku mau nanya, emang nggak boleh apa ya petani garam pacaran sama calon dokter? Son, ya ora cocok lah. Petani garam biar sederajat. Sony. Kang Obama, buru-buru banget. Lu, San? Kapan mulai dari Jakarta? Baru sampai tadi sore. Lu, apa kabarnya? Ya, begini-begini aja, Kang. Namanya juga tinggal di kampung. Sekarang Kang Obama sudah sukses ya? Alhamdulillah. Lu sih dulu tidak mau diajak ke Jakarta. Ya, kalau semuanya pergi ke Jakarta, terus siapa yang tinggal di kampung? Di Jakarta kerja apa, Kang? Jadi mandor bangunan. Oh ya, nanti ke rumah ya. Ada syukuran kecil-kecilan. Gue tadi sudah ngomong sama Ustadz Messi. Sip! Atau mau bareng naik mobil? Ah, tidak usah, Kang. Nanti biar saja saya jalan kaki sama Ustadz Messi. Lagian dekat sini juga kan? Ya sudah. Gue duluan kalau begitu ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Hebat ya. Oke, tenang. Kalau pengen punya mobil, aja males-malesan. Siapa yang malas, Pak Ustadz? Kerja sudah rajin. Allahnya nurunin hujan. Bagaimana bisa bikin garam kalau hujan? Aja ngotot begitu sama kita dong. Emangnya kita yang bikin hujan? Ya, sensitifnya kumat lagi. Pak Ustadz, sudahlah. Sesama petani garam, tidak perlu berdebat. Lebih baik kita itu memikir garam itu selama musim hujan. Inovasi. Kita kudu punya inovasi. Supaya produksi garam kita orang berhenti. Sip! Tapi gimana caranya inovasi, Pak Ustadz?
Itu dia yang kita nggak tahu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagikan berkate. Bapak-bapak, terima kasih sudah mau datang di syukuran kecil-kecilan ini. Sambil nunggu berkatnya dibagi, saya ingin bilang, kalau di Jakarta banyak proyek. Barangkali ada yang mau jadi kuli bangunan, saya bisa bantu. Lumayan kan, sambil nunggu musim hujan berhenti. Daripada tidak ada pemasukan, lebih baik ikut ke Jakarta. Iya toh? Ya. Son, dari dulu sudah kita bilang, Sira itu nggak cocok pada Fitri. Petani garam ya pada petani garam lagi. Nggak usah pada dokter. Nggak cocok, Son. Masalahnya petani garam gak ada yang cantik, Je. Cuman calon dokter yang cantik. Nah ini, orang desa seleranya ketinggian. Ya begini akhirnya. Bikin sakit hati, Son. Jangan didengerin dia, Son. Lebih baik kita buktikan pada orang kayak Fitri. Kalau kita ini bisa jadi orang sukses. Kayak bisa aja. Menang, Sira. Son, aku mau ke Jakarta. Ikut kerja pada Kang Obama. Sekarang dia sudah sukses. Sudah bisa beli mobil sendiri, Je. Paling juga kredit. Ya ora apa-apa. Daripada situ, motor aja nggak punya. Ingat, Je. Di balik laki-laki sukses, ada wanita yang menyesal. Menyesal kenal kamu. Sukses itu ora perlu di Jakarta, Pak. Di sini juga bisa sukses. Dulu kita mikirnya juga kayak kue. Tapi ternyata ora. Dari dulu hidup kita kayak gini aja kan? Ya, iya. Kata status di Facebook temanku, hidup itu anugerah ilahi. Jadi harus dijalani dan dinikmati. Jangan banyak ngeluh. Teman Facebook yang mana? Ya mbuh, Pak. Lupa. Teman Facebookku kan banyak, ada 4.000 lebih. Tapi kita ingat betul, Pak, status yang itu. Tadi kita udah diskusi sama Ustadz Messi. Kata dia, kita itu harus inovasi. Maksudnya apa? Kita hidup tidak boleh begini terus. Kurang termotivasi. Tidak jelas arah tujuan. Pokoknya kita harus inovasi. Inovasi apa ya? Nih, Pak. Makan rotinya dulu biar dapat inspirasi. Pak, lihat nih Pak. Kita punya solusi inovasi. Lihat je di Facebooknya kita. Nih Pak, jadi waktu semalam Bapak ngomong soal solusi inovasi garam, kita langsung tanya ke teman-teman di grup Revolusi Petani Garam Indonesia. Apakah ada yang tahu inovasi pengolahan garam? Terus banyak yang komentar Pak. Malah ada yang ngasih alamat web yang isinya tentang solusi inovasi. Coba, buka dulu. Nih. Mana? Corona nah? Ya elah Pak. Kuotanya habis Pak. Ayo, bebek, mangan ya. Biar gemuk.
Proyek banyak di Jakarta. Investor luar negeri sama konglomerat Indonesia lomba membangun proyek. Dari jalan tol, gedung-gedung perkantoran, pabrik-pabrik, sampai rumah-rumah mewah. Nah, mereka butuh pekerja-pekerja muda yang tangguh dan ulet seperti kalian. Sebagai putra bangsa, jangan sampai kita membiarkan proyek-proyek itu kuli-kulinya dari luar negeri juga. Memangnya ada kuli proyek dari luar negeri, Kang? Ya banyak. Tidak cuma investor dari luar negeri, tapi kuli-kulinya juga. Ya, cuma kan nggak masuk TV beritane. Orang lulus sensor. Nanti kalau di Jakarta, kita tinggal di mana? Alah, soal gampang itu. Nanti gue sewakan rumah tempat tinggal. Kita harus bergerak cepat, Pak Ustadz. Sirah bakar-bakar apa? Buang sial, Mbak. Ya wis, sampah sini dapur sekalian dibakar ya. Iya, Mbak, nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Soniku lagi putus cinta. Ya, biarkan saja, asal tidak uratnya putus. Tapi Pak, dia kok lucu banget sih. Tampak sih tegar, tapi galau. Pak, lagi nyari apa sih? Nyari pulpen. Buat apa? Ya, buat nulis, masa buat nyangkul. Lah, ketemu. Nulis apa? Pidato revolusi. Tuh, mampet. Revolusinya mampet. Revolusi, siap. Assalamualaikum. Ayo Pak, ayo Pak.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada saudara-saudara yang sudah datang di sini. Tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk menyampaikan berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sanusi, sing wis mati siapa? Iya, kok nggak diumumkan di masjid? Tenang dulu. Ini berita duka. Tenang. Saudara-saudara, tolong tenang. Ini bukan berita orang meninggal. Terus apa? Berita apa deh? Apa berita? Ngomong terus. Tadi kan saya udah bilang sebelum berangkat sini. Dengerin dulu pidatonya. Teropot baik. Balikin. Maaf, monggo. Jadi begini saudara-saudara, duka itu adalah negara tercinta Indonesia ini sudah mengimpor garam semenjak Indonesia merdeka hingga saat ini. Ini berita duka. Kok gitu jawabannya? Nah, kira kan berita selawas. Ya tetap aja berita duka. Jangan gitu jawabannya. Ya, terus kita kutuk priben. Ya boleh, Kang? Ya kaget kek, sedih kek. Atau bilang innalillah, bebas apalah. Wah, katanya bebas. Kok sampean protes? Bebas, tapi bukan gitu. Salikin. Sudah. Enggak. Saya lanjutkan lagi. Jadi tujuan kita berkumpul di sini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berevolusi. Benar, revolusi. Kita harus tinggalkan cara lama mengolah garam. Kita harus pakai cara baru. Caranya piye? Ya benar, cara apa? Itu dia. Kita harus memakai cara baru, yaitu teknologi ulir filter geomembran dan teknologi urung prisma. Apa itu urung prisma kan? Oh, aku orang ngerti. Teknologi ulir filter geomembran adalah teknologi yang menggunakan plastik sebagai dasar di meja pengkristalan. Sedangkan teknologi kurung prisma adalah teknologi yang ini gambarnya. Sudah cukup melihat gambarnya? Cukup. Sampai. Dengan teknologi ini, kita tetap bisa panen meskipun musim hujan. Petani garam Lamongan sudah memakai ini. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus maju. Merdeka! Merdeka! Tunggu. Sing gambarnya siapa? Dapat dari mana? Ini dari internet. Terus yang bisa gambar kayak gitu siapa? Tenang. Nanti kita belajar bareng-bareng ya di internet. Terus beli plastiknya di mana? Duit siapa? Iya benar. Kita kumpulkan modal buat buka usaha sendiri. Jangan sampai tua nanti masih jadi petani garam. Hidup miskin selamanya. Kita harus jadi orang sukses. Bener. Kita ajak teman-teman kita. Kita harus buktikan kalau anak kampung seperti kita bisa sukses di ibu kota. Nanti, kalau aku punya modal, aku mau jualan HP second sama pulsa. Aku juga mau beli tanahnya Pak Salim yang ada di pinggir jalan itu. Di sana nanti aku pengen bangun toko pulsaku, C. Kalau saya mau bangun rumah sakit, biar Fitri jadi dokternya. Udah, Son. Udah. Move on. Jangan baper terus, Ira. Saya ini sakit hati loh. Dendam.
saya akan garam bisa sederajat dengan dokter. Rencana ini tidak boleh gagal. Petani garam harus merdeka di negaranya. Jangan sampai kita itu terus-terusan dijajah sama garam impor. Modelnya kepriben. Itu yang harus kita pecahkan. Permasalahan ini adalah permasalahan kita semua. Jadi kita harus pecahkan bersama. Dan begitu Pak Ustadz. Sabar. Aja keburu nafsu. Sendal saya copot. Gimana revolusi mau berjalan kalau masih pakai sendal lama? Solihin, lepaskan sendalmu. Biar Pak Ustadz yang pakai. Loh, aku pakai apa? Revolusi membutuhkan pengorbanan. Ayo, keburu maghrib. Baca apa sih, Pak? Pidatonya Bung Karno. Pidato. Ustaznya wis merdeka. Jadi sekarang udah nggak zamannya lagi baca pidato. Sekarang zamannya kerja. Kerja sih ya kerja. Tapi kalau jadi budak orang asing, buat apa? Tuh, adikmu kelakuannya aneh banget. Dari kemarin dasar budak cinta. Sini HP-nya. Kita mau cek Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah sembuh? Siapa yang sakit? Lah itu, kata mbakmu kamu patah hati. Biasa aja. Aku mau ke Jakarta. Ke Jakarta? Buat apa? Ikut kerja proyek sama Kang Obama. Jadi direktur. Ya tapi kan nggak mungkin. Kalau kamu mau jadi kuli, tidak usah jauh-jauh di Jakarta. Di sini saja. Yo. Aku maunya di Jakarta. Son, Jakarta itu keras loh. Kalau kamu pergi ke Jakarta, nggak punya keahlian, kamu bakal jadi gelandangan, Son. Sudah banyak loh contoh-contohnya. Sudahlah, mendingan kamu itu ngebantu-bantu mengelola garam. Kamu kan masih muda dan tenaga kamu besar. Justru karena aku masih muda, makanya nggak mau di sini. Sampai tua jadi petani garam. Madesu, masa depan suram. Pokoknya aku tidak setuju kamu ke Jakarta. Kalau kamu mau jadi kuli, mendingan di kampung saja. Terserah. Sony mau ke Jakarta, Pak. Kita tidak setuju. Lah terus Bapak mau kemana? Rapat darurat. Revolusi harus bergerak dengan cepat. Bye. Kalau putra-putri Indonesia belum mampu menggali kekayaan alam ini, biarkan dulu itu tersimpan. Sampai nanti suatu saat kita sendiri yang mengambilnya. Itu adalah pidato Bung Karno di awal kemerdekaan bangsa ini. Dan sekarang, saatnya kita bangkit dan bergerak. Zaman sudah maju, kita bisa belajar dari internet. Sekarang saatnya anak bangsa mewujudkan cita-cita Bung Karno. Kita harus... Langsung baik pada ini. Kita ini kudu pada ngapain? Tenang dong, jangan terburu-buru. Hormati dulu yang bicara. Lah, wong tadi juga udah bicara. Langsung aja. Keburu wong Londo nyerang kita. Iya toh, ya? Tenang, tenang. Intinya, di sini kita akan membangun sistem pengelolaan garam yang lebih modern. Dan di sini, di proposal ini, kita sudah menulis semuanya. Saya dan Solikin sudah berdiskusi dan sudah menghitung semua kebutuhan kita. Total uang yang kita butuhkan untuk inovasi tambak garam kita adalah 100 juta rupiah. Hah? 100 juta? Uang dari mana aja? Sira kok edan dah. Duit si mendi kita 100 juta.
Jual pulau kali ya? Tenang, kalau mau ngomong... Tenang. Tenang. Permasalahan dana memang yang harus kita pecahkan bersama. Jadi silakan. Siapa yang punya ide? Kita ada ide. Ya. Gimana kalau kita pinjam ke bank? Tipikat jaminannya sertifikat tambak. Jangan. Jangan. Kata Ustadz Messi, janganlah kita memulai usaha kita dengan uang riba. Tidak barokah. Ya terus gimana? Kita minta bantuan pemerintah. Jangan. Ingat, kemerdekaan bangsa ini diraih bukan karena bantuan siapapun. Para pendahulu kita berjuang sampai titik darah penghabisan untuk meraihnya. Lagian, pemerintah itu sibuk, gak ada waktu buat ngurusin hal ecek-ecek begini. Perintah miskin, ya. Ya wis, kita ada ide maning. Bagaimana kalau kita pinjem ke Pak Haji? Hah? Iya, Pak Haji. Apa? Dari data yang baru saja di email, hasil penjualan sawit kali ini meningkat sampai 25%. Keuntungannya digunakan untuk membeli lahan baru seperti rencana Pak Haji. Bagus. Begitu kalau kerja. Jadi, cari lahan sawit yang bisa dibeli, kemudian... Assalamualaikum. Pak Haji Mawi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Pak Haji? Dari bau-baunya sih, pasti orang-orang sini. Kalau nggak minta sumbangan, ya pinjam duit. Terus gimana dong Pak Haji? Disambut, masa tamu dibiarkan? Siap. Iya. Pak Haji Mawi ada? Ada. Pak Haji, kenalkan. Ramos, Sergio Ramos, asli Dermayu. Sanusi. Solikin. Namanya keren, mukanya enggak. Anak apa, Cung? Yang bengi-bengi kayak Kenan apa? Mau pinjam duit, Pak Haji. Tuh, betul kan? Pasti ujung-ujungnya itu. Terus gimana Pak Haji? Urusan rapat kita lanjut besok saja. Bereskan dulu ini. Siap. Ojo kayak kowe. Ora elok. Udah, lain kali kami ngomong. Salah terus aku. Saya pamit Pak Haji. Jadi begini Pak Haji. Maaf Pak Haji. Silahkan duduk. Alhamdulillah. Pinjem duit. Buat apa? Sebenarnya kita mau menawarkan investasi Pak Haji. Bukan mau pinjam uang. Investasi? Iya, benar. Investasi. Jadi saya dan petani garam di kampung ini sudah sepakat untuk membangun pengelolaan garam modern Pak Haji. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa berproduksi meskipun di musim hujan seperti ini Pak Haji. Langsung ke tujuannya saja. Apa? Tuh kan. Proposal yang sudah kami susun. Silahkan saja. Sudah dibaca Pak Haji? Mata saya rabun kalau malam. Sanusi itu memang keras kepala. Dulu dia juga tidak mau gue ajak ke Jakarta.
Padahal hidupnya di sini susah. Saya nggak mau hidup terus-terusan jadi petani garam. Saya mau ke Jakarta, Kang. Oh, ya bagus itu. Hidup harus terus bergerak maju. Kalau cuma mau jadi petani garam, kapan mau hidup enak? Iya toh? Jelaskan. Saya lagi males baca. Jadi intinya, kami ingin Pak Kaji menjadi investor tambak garam yang lebih modern ini, Pak Kaji. Keuntungan buat saya, Pak. Nanti kita bagi hasil, Pak Kaji. Untuk Pak Kaji 40%, dan untuk petani garam 60%. Dan keuntungan yang lain lagi, Pak Haji bisa membangun pabrik pengolahan garam yang kualitasnya sesuai dengan standar nasional Indonesia. Pak Kaji kan jaringannya luas ya, pasti cepat untung. Yang jamin untung siapa? Ya Allah, Pak Haji. Cung, jangan membawa Allah dulu. Saya mau tanya, kalian dapat ide ini dari siapa? Dari internet. Kalau mau bisnis, jangan main-main. Saya pikir kalian ini ada nasihat dari sarjana teknologi, apalah begitu. Ini kok cuma dari internet. Jaminannya apa dari internet? Pak Haji, meskipun dari internet, saya yakin ini semua akan berhasil, Pak Haji. Coba Pak Haji lihat gambar yang ini. Sederhana, cuma beli plastik geomembran untuk tambak. Terus kalau turun hujan, kita bisa pasang kurung prisma supaya tidak kehujanan, Pak Haji. Saya tidak yakin akan berani. Pak Haji, ini semua demi kesejahteraan petani garam. Kunci duduk urusan kita, ora? Urusannya pemerintah. Bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab pemerintah. Minta bantuan dulu sama pemerintah. Kalau kita minta bantuan pemerintah, lama Pak Haji, pemilihan gubernur. Iya Pak Haji, masa harus mendatangkan investor dari Hong Kong? Kamu kenal orang Hong Kong? Makanya kita kesini minta sama Pak Haji. Ini orang tuh nggak paham-paham ya. Begini Pak Haji, kalau kita minta bantuan investor luar negeri, itu pasti akan melukai hati Bung Karno, Pak Haji. Masa kita jadi kacung di negeri sendiri? Betul Pak Haji. Nanti kalau kita ketemu Bung Karno di surga, thanksin kita Pak Haji. Kalian ini kok yakin masuk surga? Wong sholat berjamaah di masjid saja jarang. Ya wis. Jadi gimana Pak Haji? Pak Haji sudi ora jadi investor kita? Buru-buru tidak setuju, Kang. Kita lihat dulu hasilnya. Itu masalahnya, Jai. Kita ini tidak terbiasa dengan cara-cara yang dibilang Sanusi. Ya kalau berhasil, kalau gagal gimana? Makanya dilihat dulu, Kang. Kita lihat hasilnya. Kalau percobaannya berhasil, kita ikutin. Tapi kalau gagal, ya kita pakai cara yang lama, Kang. Gampang kan, Kang? Ya kita pakai cara yang lama, Kang. Gampang kan, Kang? Pokoknya kita tidak boleh menyerah. Cuman Pak Haji Mawi yang di kampung ini bisa bantu kita. Alah, kita pinjem aja uang Amerika. Uang mereka tuh lebih banyak daripada uang Pak Haji Mawi. Kin, Bung Karno tuh pernah datang ke Amerika. Tapi dia tidak pernah minta bantuan Amerika. Ya udah, pinjem ke Bang aja. Jangan. Riba. Kalau pemerintah gimana? Jangan. Ribet. Wah, si Ira itu. Son, sendalnya ketukar. Oh iya. Kamu sih ngajak debat terus. Ini namanya revolusi tertukar.
Lah itu kan. Ayo pulang. Hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana pada sih, Rak? Jamaah sholat maghrib, sholat isya kosong. Ada uang. Kami baru saja rapat darurat, Pak Ustadz. Demi masa depan petani garam. Sira pikir agama melarang orang untuk jadi kaya? Dalam lafaz azan kan jelas. Hayya ala sholat, hayya alal falah. Mari segera kita sholat. Mari segera kita menuju kesuksesan. Sekarang kita tanya sama Sira. Agama apa? Organisasi mana yang mengingatkan umatnya 5 kali dalam sholat? Iya Pak Ustadz, ya. Loh. Wudhu dulu. Wudhu. Kepriwe sih, Sira? Wudhu. Tehnya, Bah. Sun. Bah. Abah itu memangnya orang mau bantu mereka. Mereka itu kasihan loh, Bah. Umi, presentasi mereka saja ya orang meyakinkan. Dan referensinya dicomot dari internet. Kalau saja mereka didampingi oleh seorang tenaga expert dalam bidang bisnis, Abah masih bisa mempertimbangkan. Nah ini mereka ngambilnya dari internet. Apa yang bisa jadi jaminan? Ya, biar bagaimanapun mereka itu kan juga tetangga kita, Bah. Orang tua Umi itu kan juga petani garam. Jadi Umi tahu persis gimana susahnya mereka. Umi, setiap tahun zakat kita keluarkan. Kalau ada tetangga yang sakit, kita selalu sempatkan untuk menjenguk dan memberikan sumbangan. Dan kita tidak segan-segan untuk memberikan pinjaman. Umi, di dunia ini tidak ada orang miskin, kecuali orang yang malas. Mereka ini malas dan tidak mau belajar. Ya makanya, Bah, diajarin mereka biar mereka itu pinter. Ya, Bah ya? Abah mau cari angin dulu, panas. Ya. Haji Mawi menolak menjadi investor. Apa yang kita lakukan, Pak Ustadz? Betul, Pak Ustadz. Kita tidak punya link ke luar negeri untuk membantu. Jalan kita satu-satunya adalah pinjam ke bank dengan sertifikat tanah. Revolusi terancam gagal karena donasi buntu. Sertifikat tanah. Revolusi terancam gagal karena donasi buntu. Kita kalah sebelum berperang. Sebagai bangsa negara kita ini gagal dalam melanjutkan cita-cita Bung Karno. Mau taruh di mana muka kita kalau ketemu Bung Karno nanti? Jadi Pak Ustadz cabut yang namanya fatwa Pak Ustadz masalah pinjam di bank. Itu jalan kita satu-satunya. Benar Pak Ustadz? Malu kok sama manusia biasa. Malu itu sama Gusti Allah dan Rasulnya. Berkali-kali kita bilang. Riba itu dosa. Gusti Allah sendiri yang bilang di Al-Quran. Bukannya kita. Ya, terus gimana Pak Ustadz? Solusinya gimana? Itu yang kudu sama-sama kita pecahkan. Ustaz, ibaratnya arep melaku perang, bocah-bocah iki pada sibuk nyiapkan pedang, parang. Sementara mereka orang ngerti bahwa pihak lawan di sana juga menyiapkan senjata berat, granat,
pejuang kemerdekaan Indonesia. Tapi para pejuang berpikir realistis. Masa sih bambu runcing kok menang melawan tank lapis baja? Minum dulu. Mari Ustadz, silakan diunjuk. Cuma teh ini. Mau teh, kopi, air putih, susu apa enggak usah? Ini aja. Saya tinggal ke dalam dulu ya Ustadz ya. Iya. Suwun Umi. Iya, Mbak. Ustadz, kalau cuma pakai bambu runcing, mungkin sampai sekarang Indonesia kita tidak mungkin merdeka. Gak menggunakan senjata berat, melaksanakan diplomasi untuk kemerdekaan. Sama seperti perang, kerja juga butuh taktik. Perlu perencanaan yang matang, menyusun SWOT. Kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, peluang kita apa, ancaman kita apa. Ya nyuwun pangapunten, kalau cuma modal dari internet, mana bisa Ustaz? Disitulah perannya Pak Haji. Petani garam kayak kita, ilmunya kurang. Tidak bisa bikin rencana yang bagus seperti yang Pak Haji bilang. Ya, sebagai orang yang punya harta dan ilmu yang mumpuni, peran Pak Haji sangat dibutuhkan. Ya itu sih urusannya pemerintah ora. Duduk tanggung. Orang ngerti dan tidak mendalami soal garam. Ini pangapunten Pak Haji. Mohon maaf. Apa Pak Haji lupa? Gusti Allah itu menitipkan ilmu, harta dan kedudukan untuk apa? Ya semata-mata untuk memudahkan kita untuk beribadah. Insya Allah kalau Pak Haji ikut campur dalam rencana ini, itu akan jadi ibadah. Apalagi kalau rencana ini berhasil, itu bisa menginspirasi petani-petani garam yang lain. Bukan begitu Pak Haji? Kira-kira Ustadz Messi kan orang ya? Insya Allah. Kali saja Haji Mawi mau mendengar ceramah Ustadz Messi. Ya, Haji Mawi mau mendengar ceramah Ustadz Messi. Kita tunggu kabar baiknya. Oke, Ustaz. Pangapunten sing kata. Sami-sami. Kalau begitu kita pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati Ustaz. Ya. Pastinya gimana Pak Ustadz? Sabar Solikin. Pak Haji Mawi minta pikir. Sama juga bohong. Kita itu butuh jawaban pasti dan cepat Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kan sudah kita bilang. Jawabannya tunggu dulu. Pak Haji Mawi minta waktu. Wah, tahu gitu ngapain nunggu di sini? Mending ngurusin tambak. Kin, mau kemana sih, Ra? Kin, tunggu! Memang begitu kelakuannya Solikin, Pak Ustadz. Biar saya nasihatin dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kin! Jadi gimana, Bah, keputusannya? Abah belum memutuskan. Tapi penjelasan Ustadz Messi cukup masuk akal. Tapi Abah masih ragu. Tunggu! Apalagi? Mau inovasi? Udahlah, kita pakai cara lama aja. Inovasi bawa waktu.
Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuma bagi orang kampung, hal seperti ini ya hal baru, Pak. Jadi wajar kalau Bapak masih yakin kalau rencana ini bisa berhasil. emang susah jadi petani garam. Mending aku ikut aja. Emang susah jadi petani garam. Mending aku ikut aja sama Kang Obama ke Jakarta. Duitnya jelas. Pulang kampung bisa bawa mobil. Hus, jangan ngomong kayak gitu. Lah terus kalau semua orang di kampung ini pada jadi kuli di Jakarta, siapa yang mau bikin garam, Pak? Masakan nggak pakai garam juga nggak enak, Pak. Kan bisa impor. Import? Gak malu? Malu apa? Wis, Kian, kalung kita jual aja. Semoga cukup buat 1 petak tambak. Semoga cukup buat 1 petak tambak. Dan semoga rencana Bapak berhasil. Ini kan? Iya, itu kalung mas kawin. Kata status di Facebook temanku, mas kawin itu membawa berkah. Wis, jual saja. Kita ikhlas, Pak. Ya. Ibu Sanusi. Lagi ngapain ya? Ayo kita bantu yuk. Kin, ayo bantu. Ayo. Ayo, Kang. Ayo.
Sini. Ayo teman-teman, Pak. Jangan sampai. Bocor nggak? Aduh. Allah, boleh. Kira-kira pas. Alhamdulillah. Son, Sira bener mau ke Jakarta. Iya, Mbak. Ya wis lah Son, di sini aja bantuin Mas Sira bikin garam. Bikin garam. Musim ora jelas gini. Lagi bikin inovasi, dibantu biar berhasil. Inovasi apa? Ingat Mbak, ini Indonesia. Kalau nanti petani garam berhasil produksi sepanjang tahun, percuma juga. Pasti ada aja masalahnya. Harga garam murah lah, kalah sama kualitas impor lah. Pokoknya ada aja masalahnya, percuma. Dulu gue juga seperti kalian. Miskin, banyak utang, dan diremehkan banyak orang. Tapi gue nggak mau nyerah. Gue memutuskan berhenti jadi petani garam. Gue pergi merantau ke Jakarta. Tapi kalian lihat kan hasilnya? Bah, apa yakin orang mau bantu Ustadz Messi dan yang lain? Memangnya harus? Hah? Apa Bah itu rak kasihan toh sama mereka? Bantulah toh Bah. Ya hitung-hitung, itu kan pahala juga buat kita, Bah. Memangnya wajib membicarakan kehidupan orang miskin itu di meja makan? Hah? Ya maaf, Bah. Tapi Umi itu bener-bener loh, Bah. Umi itu nggak tega ngelihat mereka, Bah. Astagfirullahaladzim, Umi. Abah ini mau makan. Ya. Pedes. Kayak kehidupan ini, pedes. Minum, Bah. Ajak Lelen mandi ya, biar ayu. Pak. Anak apa, Bu? Dari pagi kok mendung terus ya? Kita jadi khawatir, kepikiran kalau tambak ke kita. Tambak garam kita tidak akan terpengaruh sama hujan. Tapi ini sudah seminggu lebih, Pak. Kapan panennya? Kalau pakai Prisma, memang panennya sedikit lama. Tapi hasilnya lo oke. Pokoknya baik lah. Pak, tambak kita gimana ya? Hujannya kok gede banget. Insya Allah aman, Bu. Sudah, tidur saja. Halo? Iya ya, ini udah siap. Son, arep ngendi sih, Ra? Ke Jakarta, perbaiki nasib. Wes toh, urusan nang Jakarta. Balik ya. Ih, balik ya. Nggak mau. Kudu mau. Nggak mau. Kudu mau. Nggak mau.
Cok, Son! 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 Nasib baik itu ada di mana-mana, Son. Bukan cuma di Jakarta, di kampung juga. Son! Jangkrik! Son! Sony! Son! Son, Mas munduran. Son! Anak apa? Tambakmu. Tambak? Iya. Anak apa tambak kita? Udah, kamu ikut ini. Oh, jadi garet ini, Je. Para cilik, Je. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, duduk dulu. Sambil kita bergoki. Ya. Ayo, San. Cepat. Nanti aku kepleset, Gin. Ayo. Gin. Ayo. Lihat itu. Lihat, San. Wah, ini pasti kamu berhasil. Rp230.000, Ustaz. Makasih, Kang. Ya. Nah, itu dulu ya. Ya. Pak Ustad! Pak Ustad! Pak Ustad! Alhamdulillah, Pak Ustad. Alhamdulillah. Lihat. Ini garam hasil tambak Sanusi, Pak Ustadz. Percobaannya berhasil. Garamnya lebih putih. Kualitas premium. Gak kalah sama garam impor, Pak Ustadz. Ustaz, saya setuju. Senang ya? Makasih. Alhamdulillah. Barakallah.